Hai Moviers, apa kabar? Jumpa lagi di channel Film Moviers. Kali ini kita akan membahas film horor yang berasal dari negeri gajah putih yaitu Thailand, berjudul Ghost Lab. Yuk, kita mulai reviewnya dan ditunggu kesimpulan GW di akhir review. Gla adalah dokter muda tampan pintar yang bekerja di rumah sakit dan memiliki pacaran cantik yang selalu mendukung dirinya. Sedangkan Wee merupakan dokter pintar yang bekerja untuk mengobati ibunya yang sudah lama sakit dan tidak sadarkan diri. Di suatu malam, di saat kedua sahabat ini sedang menjadi dokter jaga di rumah sakit, mereka dikejutkan dengan penampakan hantu yang sangat nyata di depan mata mereka. Mereka kaget dan sekaligus tercengang melihat hantu tersebut, terutama Gla yang memang begitu terobsesi untuk mencari tahu tentang selak-beluk hantu secara ilmiah. Setelah peristiwa penampakan hantu yang mereka alami, keesokan harinya Gla mengajak Wee untuk membantu dirinya menemukan teori ilmiah tentang hantu. Gla lalu membawa Wee ke sebuah gudang yang tak terpakai dekat rumah sakit, di mana gudang tersebut merupakan tempat kerja Gla untuk proyek ilmiah hantu ini. Wee kaget dengan hasil riset yang telah dilakukan Gla secara diam-diam selama ini. Gla pun bercerita bahwa obsesi tentang hantu sudah mulai ada sejak Gla masih kecil. Ketika saat Gla masih kecil, dia bertemu dengan arwah ayahnya. Gla juga bercerita tentang riset atau penelitian-penelitian yang telah Gla lakukan, seperti bermalam di tempat angker, mencari hantu di kuburan, atau bahkan tidur dengan mayat. Tapi usaha itu sia-sia karena Gla masih gagal melihat hantu. Melihat begitu tekun dan seriusnya Gla terhadap proyek hantu ini, membuat Wee terdorong, dan akhirnya Wee setuju untuk membantu Gla di proyek hantu ini. Proyek memanggil dan berkomunikasi dengan hantu secara ilmiah. Gla dan Wee pun memulai proyek hantu ini bersama-sama. Mereka memulai proyek hantu tersebut dari rumah sakit tempat mereka bekerja. Selama penelitian di tempat-tempat seram, mereka memang menemukan keanehan-keanehan, seperti benda-benda yang bisa bergerak sendiri, atau bangku-bangku yang bergerak secara jelas. Tapi, mereka masih belum berhasil menemukan hantu yang mereka inginkan. Hasil riset dan penelitian yang mereka lakukan, mereka rekam untuk melihat perkembangan penelitian proyek hantu mereka. ทางไสยศาสตร์ทุกอย่างที่เขาบอกว่าทำให้เห็นผี Kegagalan mereka untuk mendapatkan hantu membuat Gla dan Wee mencoba teori dan bereksperimen baru, yakni mereka percaya bahwa hantu akan datang muncul apabila hantu itu adalah orang yang kita sayang atau kita kasihi, seperti saat Gla melihat ayahnya. Melalui rekaman dan catatan riset ilmiah yang telah mereka simpan, Gla dan Wee pun memulai teori baru itu, teori tentang hantu akan datang karena cinta dan sayang. Gla bahkan sengaja mencari pasien wanita yang sudah sekarat dan berpura-pura untuk dijadikan pacar. Tentu saja, hal ini melanggar kode etik kedokteran dan Gla tetap melakukannya. Sampai suatu seketika, Wee mendapatkan kabar bahwa kesehatan ibunya yang dalam keadaan koma menurun drastis. Wee begitu sedih dan akhirnya harus memilih untuk melepaskan ibunya pergi selamanya. Setelah melepas kepergian ibunya, Wee dan Gla melakukan eksperimen tentang teori baru tersebut. Dan Wee berharap
bahwa ibunya akan muncul sebagai hantu dan datang menemui dirinya. Dan benar, arwah ibu Wi datang dan menemui Wi. Wi melihat arwah ibunya menangis dan mengucapkan sesuatu yang Wi tidak jelas. Wi begitu terpukul dan sedih atas wafat ibunya. Dan Wi mengusulkan ide yang gila dan ekstrim, yaitu Wi hendak bunuh diri untuk melanjutkan eksperimen ini. Biar Wi yang menjadi kelinci percobaan untuk mati dan menjadi hantu supaya bisa mencari Gela. Gela menolak keinginan Wi yang hendak bunuh diri. Bahkan Gela berargumen dengan Wi bahwa seharusnya dirinya lah yang bunuh diri karena Gela yang memulai proyek hantu ini. Akhirnya mereka memutuskan siapa yang akan bunuh diri dengan melempar koin. Dan dari lempar koin tersebut, Wi lah yang akhirnya diputuskan untuk bunuh diri. Di saat Wi sudah bersiap untuk bunuh diri dengan menggunakan pistol, dirinya ternyata tidak sanggup untuk menarik pelatuk pistol tersebut. Gela yang mengetahui Wi tidak sanggup, tanpa ragu langsung menarik pelatuk pistol itu dan melakukan bunuh diri di depan Wi. Alangkah kagetnya Wi melihat Gela yang bunuh diri tanpa ragu di depannya. Kepergian Gela dengan cara bunuh diri ini tentu saja menjadi tanda tanya besar bagi pacarnya dan keluarganya. Mereka bingung, kenapa Gela sampai nekat untuk bunuh diri. Wi berusaha untuk menutupi alasan bunuh diri Gela dari pacar dan keluarga Gela. Wi juga menutupi rahasia proyek hantu yang Wi buat bersama Gela. Hari demi hari, Wi menunggu. Dan penampakan hantu Gela tidak muncul juga. Wi yang merasa bersalah dan tertekan, akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri juga dengan melompat dari ketinggian gedung. Di saat Wi sudah terjatuh dari gedung itu, tiba-tiba baju Wi tertarik dan mendorong Wi kembali dari gedung itu. Akuเป็นหมอผ่าตัด Iya, hantu Gela lah yang menarik baju Wi. Tapi wujud hantu Gela tidak kelihatan. Hanya Wi bisa merasakan kehadirannya. Eksperimen proyek hantu pun diteruskan, di mana Wi dan hantu Gela sudah bisa berkomunikasi melalui ketikan di laptop, walau hanya beberapa kata. Hantu Gela meminta bantuan Wi untuk datang bertemu dengan ibunya dan memberitahu ibunya bahwa diri Gela baik-baik saja, sehingga ibu Gela bisa tenang. Wi melanjutkan proyek teori hantu itu, dan Wi masih bingung bagaimana caranya meningkatkan energi arwah hantu sehingga bisa memanggil hantu. Di saat Wi sedang melakukan riset proyek hantu, pacar Gela datang dan menanyakan laptop kepunyaan Gela. Wi mulai panik karena semua riset, data, dan rekaman video, termasuk video Gela bunuh diri, ada di dalam laptop itu. Wi bertambah panik setelah mengetahui ternyata laptop itu sudah berada di tangan pacar Gela. Tapi untungnya pacar Gela tidak bisa membuka laptop itu karena tidak mengetahui password laptop itu. Wi pun berpura-pura tidak tahu bagaimana cara membuka password di laptop itu. Dan Wi berusaha untuk meminta laptop itu kembali dengan meyakinkan pacar Gela bahwa dirinya akan mengembalikan laptop itu setelah passwordnya terbuka. Pada saat itu pula, hantu Gela meminta Wi untuk memberitahukan pacarnya
tentang rahasia proyek hantu itu. Tapi Wi menolak, dan pada saat itulah energi hantu Gla meningkat dan mulai bisa membahayakan keselamatan Wi. Karena kejadian itu, Wi menemukan teori baru, yaitu teori marah dan dendam. Wi percaya bahwa dengan marah dan dendam akan memberikan energi yang besar kepada arwah dan roh, dan berharap dengan membuat marah dan dendam hantu Gla, Wi bisa membuat hantu Gla berwujud, bukan hanya energi saja. Wi mencoba teori ini dengan berpura-pura memperkosa pacar Gla, dan teori ini berhasil. Hantu Gla mulai marah, lalu mulai muncul dengan wujud hantu. ปิดอยู่อย่างเงี้ยแหละไม่ถึงตายหรอกไอ้เหี้ยมึงอยู่ตรงไหนแล้ววะมึงบอกกูได้ปะก้ามึงอยู่ตรงไหนวะอีกนิดเดียว Kemarahan hantu Gla ini berakibat fatal, karena kini hantu Gla mengincar Wi dan ingin membunuh Wi. Wi berusaha untuk menyadarkan hantu Gla bahwa dirinya hanya berpura-pura untuk memancing dendam dan amarah hantu Gla. Tapi hantu Gla terus membabi buta menyerang Wi sampai pada saat Wi hampir mati. Arwah hantu Gla akhirnya sadar dan meminta Wi untuk menghentikan proyek dan eksperimen hantu ini. Setelah Wi sadar dari koma, Wi pun menghentikan proyek hantu tersebut dan meyakini bahwa arwah Gla sudah tenang di alam sana. Oke, sekarang kesimpulan GW ya. Nonton film ini dari awal sampai tengah film bagus. Bisa bikin kita penasaran, bisa bikin kita kepo. Bagaimana seorang dokter yang dengan logika harus mengungkapkan keberadaan hantu yang sebenarnya adalah makhluk mistis. Nah, itu yang bikin penasaran tuh, bagaimana caranya. Gak terlalu banyak scare jump-nya. Lalu suspense-nya bener-bener dibangun pelan-pelan, tapi seru, tapi mantep. Nah, itu dari awal sampai tengah film. Lalu setengah filmnya sampai akhir, loh kok malah jadi aneh ya. Filmnya jadi kayak gabungan film Invisible Man, terus digabung dengan film Hollow Man, lalu ada film Flatliner-nya, lalu ditambah ada unsur film Ghost, lalu ada zombinya. Loh, kok malah jadi gini nih film? Yang awalnya tuh udah bagus banget. Ya, sayang aja. Film yang udah dibangun begitu rapi dari awal, tapi diakhiri dengan, ya tadi, campur aduk. Film action, film horor, film superhero. Ya sayang. Ya, GW pribadi, GW kasih angka film ini dinilai 5. Terima kasih. Kalau suka reviewnya, di-share dan subscribe ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak berkenan dari GW. Sekali lagi, GW hanyalah pecinta dan penikmat film. Ya, kalau GW enjoy sama filmnya, GW akan bilang tip top sama filmnya. Tapi kalau nggak enjoy, ya berarti filmnya nggak jodoh sama GW. Hehehe. Terima kasih ya udah mampir ke channel Film Moviers. Bye.